Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Salita Azaria Putri dengan NPM 1301004200001. Saya dari Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan perawatan tali pusat. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan tali pusat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari perawatan tali pusat? Nah, seperti yang tertera di layar, perawatan tali pusat adalah tindakan merawat tali pusat pada bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat sampai tali pusatnya itu puput dan kering. Nah, udah tahu ya ibu-ibu apa sih perawatan tali pusat itu? Nah, selanjutnya kita next nih ke bagian perawatan tali pusat. Nah, ada 4 tujuan dari perawatan tali pusat ini. Yang pertama, yaitu mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat. Lalu yang kedua, mempercepat proses pengeringan. Yang ketiga, mempercepat pelepasan tali pusat. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya tetanus. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini ada langkah dalam melakukan perawatan tali pusat. Nah, seperti apa sih langkah-langkah dalam melakukan perawatan tali pusat ini? Jadi ada beberapa langkah dalam melakukan perawatan tali pusat. Yang pertama, itu lipat dulu pupuk bayi di bawah putung tali pusat. Jadi ujung tali pusat yang menempel pada bagian tubuh bayi. Nah, habis itu juga kita harus pastikan lukanya itu tetap bersih dan kering sampai lukanya ini mengalami pengeringan gitu. Nah, lalu jika ujung tali pusatnya ini kotor, kita harus bersihkan dengan menggunakan air DTT atau air matang dan juga bisa menggunakan sabun lalu kita keringkan. Nah, lalu yang terakhir kita harus perhatikan nih tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi. Nah, kapan sih waktu yang baik dalam melakukan perawatan tali pusat? Jadi ada 3 waktu terbaik dalam melakukan perawatan tali pusat, yaitu yang pertama sehabis mandi pagi dan sore. Lalu yang kedua jika tali pusatnya ini basah. Lalu yang ketiga ini tuh harus dilakukan sampai tali pusatnya kering gitu. Jadi harus terus menerus sampai tali pusatnya ini kering dan juga puput. Nah, seperti yang kita tahu tadi dalam langkah melakukan perawatan tali pusat, kita itu harus mengetahui tanda infeksi pada tali pusat. Nah, apa aja sih tanda infeksi pada tali pusat? Yang pertama, itu pangkal tali pusatnya itu berwarna merah atau bengkak. Jadi, ibu harus waspada jika melihat tali pusatnya ini berwarna merah dan bengkak ini harus segera ditangani. Lalu yang kedua, jika mengalami pengeluaran cairan yang berbau dan juga bernanah. Lalu yang ketiga, jika mengalami kejang pada bayi, dan yang terakhir keluar darah secara terus-menerus. Jadi ibu sudah tahu ya apa aja sih tanda infeksi pada tali pusat. Nah, lalu kita beralih, hal apa sih yang harus diperhatikan dalam melakukan perawatan tali pusat? Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan menggunakan plester karena plester ini dapat menyebabkan iritasi. Jadi cukup dibuka aja ya Bu ya, jangan digunakan plester. Lalu yang kedua, tali pusatnya ini harus selalu dalam kondisi yang kering. Jadi kalau misalnya basah, segera dikeringkan pada bagian tali pusatnya. Lalu yang ketiga, jangan mengoleskan betadine atau alkohol. Nah, lalu yang keempat, lipat popok di bawah ujung tali pusat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam langkah melakukan perawatan tali pusat. Nah, lalu yang kelima, bila terjadi infeksi segera hubungi tenaga kesehatan. Jadi jika ibu tadi menemukan beberapa tanda gejala dari infeksi pada tali pusat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat atau bisa menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Nah, lalu yang terakhir, jangan mengoleskan obat apapun. Nah, sudah jelas ya bagaimana cara melakukan perawatan tali pusat. Cukup mudah dilakukan, dan tetapi perlu dilakukan kewaspadaan juga jika terdapat tanda dan gejala infeksi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.